Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Boleh kita mengerti mengapa kita memberikan waktu senantiasa untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Ini supaya kita mendapatkan jalan pengampunan dosa, supaya kita mendapatkan jalan keselamatan, supaya kita mendapatkan kepastian masuk surga. Inilah makanya kenapa kita duduk bersama-sama mengambil waktu untuk sepanjang minggu ini setiap malam jam 8, supaya kita bersama-sama mendapatkan kasih anugerah Allah itu yang Dia berikan selama kita hidup di bumi. Kalau tadi malam kita merenungkan firman Tuhan dari Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Dan sama seperti Kristus mati, dan sama seperti manusia ditetapkan mati satu kali, setelah itu dihakimi. Demikian juga Kristus satu kali mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa banyak orang. Setelah itu dihakimi. Setiap kita satu kali setelah kematian ada penghakiman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu tentang berperkara, kalau tadi malam tentang penghakiman, kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus Allah kami, inilah sebenarnya kerinduan jiwa setiap manusia, supaya mendapatkan surga. Makanya manusia berbagai cara berusaha untuk mendapatkan kemurahan hati Allah dan mendapatkan surga ketika mati. Tuhan, Engkau memberikan jalannya kepada kami. Berikanlah kami pengertian yang benar waktu bersama-sama kami merenungkan firman-Mu ini. Tuhan Yesus, berkemurahanlah kepada kami di mana saja pun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kalau tadi malam, satu saat kita akan dihakimi. Mati tidak selesai. Setelah kematian ada penghakiman. Ya. Tapi sebenarnya syukur juga ya. Seperti tadi malam saya bilang, pertama aku mendengarkan itu kaget gitu. Waduh, rupanya aku satu saat nanti akan dihakimi. Tapi akhirnya bersyukur juga. Ya, karena supaya bagaimana caranya? Mencari jalan keluar supaya tidak mendapatkan penghakiman ataupun bundel perkaraku itu diselesaikan. Inilah di bumi ini. Ya, bersyukur bukan? Dan juga ya, kenapa bersyukur? Ya bersyukur juga lah, karena bagaimana kalau misalnya istri Herodias itu semena-mena memenggal ya kepala Yohanes Pembaptis. Apakah dia tidak dihakimi? Ya, tentu tidak adil bukan? Ya, kepada Yohanes Pembaptis kalau tidak ada penghakiman. Kalau enggak ada surga dan neraka, tentu tidak adil bukan? Ya. Bagaimana orang semena-mena menuduh kita ya, yang paling sakit menuduh kita yang jahat, padahal kita tidak berbuat jahat. Kan enggak adil juga tuh kalau enggak ada penghakiman. Ya. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ya, kita semua tidak terlepas daripada dosa. Kita semua tidak terlepas dari berbuat dosa. Tapi bagaimanakah dosa kita itu supaya selesai? Jadi ketika ada penghakiman, bundel perkara kita selesai. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya ayat 1, pasal 1 ayat 18. Yesaya sebentar ini terikat ya. Yesaya pasal 1 ayat 18. Apa yang dikatakannya di sini? Marilah ya. Dikatakan di sini, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan.
Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Baiklah, marilah kita berperkara. Marilah kita berperkara. Ya, kalau perkara itu pasti ada perkara tentang dosa, ya. Penghakiman itu pasti tentang kesalahan. Berperkara itu pasti sesuai dengan kesalahan tentang dosa, ya. Tentang masalah. Jadi sebenarnya ada masalah kita dengan Allah, ya. Dengan Tuhan, ya. Karena dikatakan, ya, setiap dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kita melakukan dosa, sebenarnya kita melanggar hukum Allah. Sama dengan kita melanggar lalu lintas, kita melanggar undang-undang kepolisian. Iya. Kita melanggar undang-undang yang membuat undang-undang itu. Jadi kita berhadapan dengan hukum undang-undang lalu lintas, berhadapan dengan polisi. Setiap kita melakukan dosa, sebenarnya dosa kita melanggar hukum Allah, kita harus berhadapan dengan Allah. Makanya Raja Daud, ya, kepadamu sajalah aku berdosa. Kepada Allah. Setiap kita melakukan dosa, sebenarnya kepada Allah lah kita berdosa. Karena dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Makanya kalau kita melanggar hukum Allah, kepada dialah juga kita memperpekarakan. Kepada dia juga harus kita membicarakannya. Ya, selain ya mungkin kepada sesama ya bolehlah, tapi utama kepada dia. Ya. Sama dengan kalau misalnya kita ya satu sama lain melakukan kesalahan di jalan raya. Kami sudah berdamai kok, tapi bisa tetap hukuman undang-undang itu tetap berlaku sama kita, sekalipun kita satu sama lain misalnya kita tabrakan satu sama lain. Kita sudah menyelesaikan berdamai-damai, tapi tetap kita ya di bawah perkara hukuman dari pemerintah lalu lintas kepolisian. Demikian juga walaupun aku sudah berdamai satu sama lain, tapi pelanggaran hukum Allah tetap aku berdosa terhadap Allah. Ya. Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Makanya di sini dikatakannya marilah, baiklah kita berperkara. Ya. Ini Allah sendiri yang memanggil kita, marilah, baiklah kita berperkara. Berperkara tentang apa? Ini tentang dosa. Apa dikatakannya tentang dosa? Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, ya, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya begitu banyak sekalipun dosa kita. Betapa beratnya, betapa dalamnya pun dosa kita. Berperkarakanlah, maka akan diselesaikan. Iya. Pernahkah kita memperkarakannya? Sadarkah kita? Makanya banyak orang, banyak agama mencari bagaimana penyelesaian dosa. Bagaimana supaya damai hatiku ini. Iya. Bagaimana supaya aku ke surga. Mencari. Tapi inilah firman Tuhan mengatakan, marilah baiklah kita berperkara. Berperkara apa? Sehubungan dengan dosaku, dosandu. Mari dage sidungi cakapta. Iya. Kalau orang karo sebelum mati disidunginya cakapnya, diselesaikannya pembicaraannya kepada anaknya. Tentang apa? Tentang kesalahannya, tentang apanya, tentang hartanya. Selesaikannya semua. Waktu aku nanti sana, sudah selesai semua katanya. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi tentang dosa. Karena walaupun kita selesaikan semua cakap kita tentang harta kita, apa semua dengan anak-anak kita, tapi di sana kita berperkarakan, dihakimi. Setiap saat manusia akan dihakimi. Iya. Di sini dikatakannya, marilah baiklah kita berperkara. Ini selama di bumi diperpekarakan. Kalau Raja Daud diperkarakannya dosanya.
hati yang patah dan jiwa yang hancur tidak Engkau pandang hina ya Tuhan. Begitu dia mengaku dosanya, dan aku mengaku akan dosaku, dan tidak kusembunyikan dosaku. Semua dibukakannya di hadapan Tuhan. Ya. Karena bagaimanapun dalamnya jahatnya dosa Raja Daud membunuhnya. Ya, mungkin diantara kita nggak sampai membunuh. Tapi sekalipun ada orang lain yang membunuh, tapi dia ampuni. Ya, ya kita baca coba Mazmur 51. Bagaimana Raja Daud mengaku dosanya. Dikatakannya di sini, ya. Mazmur 51 ayat 19 ya. Ini tentang pengakuan dosa Daud. Dikatakannya korban sembelihan, ya. Pasal 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Korban sembelihan, banyak kita, saking banyaknya kita dosa kita mau memberi, tapi bukan itu. Korban sembelihan ya kepada Tuhan adalah kepada Allah jiwa yang hancur, ya. Hati yang patah dan remuk tidak Engkau pandang hina ya Tuhan. Ini menyesal sekali, ya. Menyesal sekali. Inilah pengakuan dosa yang Raja Daud. Inilah pengakuan dosa yang benar. Menyesal sekali aku akan dosa aku. Kuperkarakan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, ya, siapakah Yesus itu, ya? Yesus itu yang mengampuni dosa kita. Siapakah rupanya dia? Dikatakannya 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak berdosa, dibuatnya sebagai orang yang berdosa, menanggung dosa kita. Kalau kita datang kepada dia, kita menyerahkan dosa kita, kita memperkarakan semua dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak melakukan dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Yesus yang mati di kayu salib itu, kita dibenarkan, dianggap benar oleh Allah sendiri. Ya. Sekalipun dosamu merah seperti kemenci, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti salju. Dia yang tidak mengenal dosa, itulah kematiannya di kayu salib, menanggung dosa banyak orang. Dan sama seperti manusia mati satu kali, setelah itu dihakimi, demikian juga Kristus satu kali menanggung dosa banyak orang dengan mengorbankan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebenarnya inilah kesempatan kita. Diberikan kita panjang umur, hidup di bumi, ya, untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk memperkarakan, menyelesaikan dosa kita. Karena Yesus, ya, menanggung dosa banyak orang, setiap orang yang datang kepadanya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus yang mati di kayu salib, kita dibenarkan oleh Allah sendiri. Ya. Saudara pendengar sekalian, satu pun kita tidak ada bebas dari dosa. Satu pun tidak ada kita dapat membenarkan dirinya sendiri. Kalau bukan Yesus sendiri yang benar, yang dibuatnya kita, dianggap kita benar kalau kita di dalam dia. Dia yang tidak mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa, tidak memiliki dosa, tapi dibuat sebagai orang berdosa. Kita semua menjadi
Ya Bapa, di manakah engkau sama dengan cerita Tuhan Yesus waktu di kayu salib? Abba, ya Abba, ya Abba. Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kita merasa jauh, manusia yang berdosa itu jauh sekali dengan Allah. Tapi kedatangan Yesus dari sorga ke bumi, mati di kayu salib, inilah yang bisa mempersatukan kita orang berdosa ini kembali dengan Allah. Baiklah, marilah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti keminji, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini diperkarakan di hadapan Tuhan. Pernahkah kita memperkarakannya satu persatu? Waktu Raja Daud masih menyembunyikan dosanya, sekalipun dia rasa sedak kelapaknya, sampai dia tidur di tanah, dia masih menyembunyikan, satu pun tidak tahu akan dosanya. Tapi waktu Nabi Nathan mengatakan bahwa menyatakan dosanya itu, disitulah hati yang hancur, jiwa yang patah, engkau tidak pandang hinanya Tuhan, dan dosaku semua kubukakan kepadamu. Tuhan mengampuni ia, sekalipun Raja Daud sebenarnya masih menanggung akibat dosanya. Anaknya yang pertama dari Betseba mati, tapi Tuhan mengampuni ia, mengampuni dosanya. Apakah Bapak Ibu sekarang merasa tertekan oleh dosa? Apakah mencari jalan keluar? Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan Alkitab kita ini. Kita perkarakan di hadapan Tuhan. Kita diperkarakan kepada Yesus yang mati di kayu salib itu. Dia yang tidak berdosa. Dia yang tidak mempunyai dosa. Dia membuat dirinya sebagai orang berdosa. Salib itu adalah tanda sebagaimana hukuman orang yang paling berdosa, yang jahat sekali, dibuatnya dia demikian, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Makanya kita datang membawa dosa-dosa kita, mengatakan dosa kita, memperkarakan kepada dia. Makanya waktu kita nanti mati meninggalkan bumi ini, bundel perkara kita sudah selesai semua. Bundel perkara kita nggak simpan, nggak usah lagi simpan. Oh, di sana dibuka bundel perkara, sudah selesai. Yesus menjadi pembela kita. Karena satu kali sama dengan manusia mati satu kali, setelah itu dihakimi. Bukan selesai, bukan enak kali rasanya sudah selesai. Sudah selesai sakitnya, tapi setelah kematian, bukan semua senang. Kalau senang sudah selesai bundel perkaranya, pasti ada kesenangan, bukan? Tapi bukan semua. Kalau belum selesai bundel perkara kita, penghakiman itu masih kita menjadi bagian kita. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti salju. Inilah dikatakan firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sama seperti yang saya bilang tadi malam. Dulu saya rasa aku baik, sudah cukup. Rajin ke gereja sudah cukup. Sekali-kali baca Alkitab sudah cukup. Boleh bantu orang, membantu orang kanan sini, saya rasa sudah cukup. Saya pikir saya sudah ke surga. Apalagi saya pikir. Rupanya ini firman Tuhan ini. Iya, baru saya ingat semua dosa saya. Baru saya akukan semua dosa saya. Barulah terasa lega hati kini. Ada kepastian, masuk surga. Kalau mati aku pasti masuk surga. Ada kepastian, karena dia mengatakan, bukan saya sendiri, karena dia mengatakan ada kepastian pengampunan dosa. Kenapa? Karena dikatakan dia, marilah baik kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kermiji akan menjadi putih seperti bulu domba. Dia yang mengatakan, karena dia yang mengatakan, sudah kuperkarakan. Karena dia mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam dia, Tuhan Yesus, ku terima engkau di dalam hatiku. Tinggallah di dalam hatiku. Inilah dosaku Tuhan. Supaya kita di dalam dia, kita dibenarkan oleh Allah sendiri.
Ini yang dikatakannya. Iya. Kalau dulu masih takutnya aku, mati takut aku. Iya. Kalau dosa sudah pasti aku, belum tentu takut aku, belum bisa aku pastikan kebenaran. Ya pasti dosaku sudah. Enggak bisa. Sekalipun aku baik, sekalipun aku ya bisa tolong orang walaupun dikit-dikit sana sini. Iya. Walaupun aku rajin ke gereja, tapi hatiku ini, hati nurani ini kita ini tidak bisa dibohongi. Iya. Takut kuburan takut gelap takut mati masih takut. Iya. Jadi masih ada ketakutan, belum ada kepastian. Ini makanya kita ambil waktu duduk senantiasa bersama-sama untuk apa? Supaya kita memiliki kebenaran Allah, supaya kita memiliki kepastian keselamatan, supaya kita memiliki kebenaran Allah bahwa dosa kita diampuni, tidak ragu-ragu lagi, tidak mudah-mudahan lagi. Karena firman Tuhan mengatakan demikian, tidak mudah-mudahan. Iya. Dia yang tidak mengenal dosa, Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Supaya di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Dia. Bagaimana supaya di dalam Dia? Tentu kita menerima Dia. Tuhan Yesus, inilah aku orang berdosa, terimalah aku menjadi bagianmu. Karena Yesus itu adalah orang benar, ke dalam Dia kita dibenarkan. Sama dengan kalau ini pesawat pergi ke Jakarta, kalau di dalam pesawat itu pasti kita ya bisa sampai ke Jakarta. Kalau Dia orang benar, di dalam orang benar kita pun dibenarkan oleh Allah. Iya. Marilah, baiklah perkara. Inilah renungan kita malam hari ini. Sudahkah kita memperkarakan dosa kita? Kalau saya sudah memperkarakan dosaku di hadapan Allah. Ini ya Tuhan, ini dosaku, ini dosaku. Sekalipun dosamu, Dia katakan, merah seperti kirmiji, betapa dalamnya, betapa banyaknya, akan putih. Tuhan yang membuat putih, ya, bukan kita. Akan putih seperti bulu domba. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa kalau sudah kami bersama-sama mendengar merenungkan kebenaran-Mu ini, bahwa Engkau memanggil kami satu persatu memperkarakan dosa kami. Ya, karena sekalipun dosa kami merah seperti kermiji, akan Kau buat menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosa kami merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan berkati kami semua, karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Kami sudah melanggar hukum Allah. Tuhan tolong berkatilah kami semua, supaya kami sadar bahwa kami orang berdosa. Dan selama di bumi ini, inilah kesempatan bagi kami, supaya mendapat kepastian pengampunan dosa, kepastian keselamatan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, dengan kebenaran-Mu ini sendiri. Amin.